Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia pada laga ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini berlangsung sebelum laga kandang melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang dijadwalkan 5 hari setelahnya. Itu akan menjadi dua laga penting saat skuad Garuda berjuang mengejar tiket untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 pada 11 Juni hingga 19 Juli tahun depan yang digelar di 3 negara Amerika Utara, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk tiket pertandingan kandang melawan Bahrain akan dijual mulai Selasa, 4 Maret. Penjualan puluhan ribu lembar tiket itu akan dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Fakta-fakta menjelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Debut Patrick Kluivert. Laga melawan Australia ini akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Juru taktik kebangsaan Belanda berusia 48 tahun ini direkrut oleh PSSI sebagai pengganti Shin Tae-yong dari Korea Selatan pada 8 Januari lalu. Legenda Barcelona dan mantan pemain Timnas Belanda ini dikontrak hingga 31 Desember 2027. Tugas terdekatnya mempersiapkan tim untuk menghadapi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Kluivert bersama asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan Gerald Vandenburg sering menonton langsung pertandingan Liga 1 di beberapa kesempatan. Hal itu dilakukannya untuk mencari pemain untuk dua pertandingan itu. Timnas Indonesia baru sekali menang di putaran ketiga. Dalam 6 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi ini, Indonesia baru sekali menang. Kemenangan itu diraih di laga ke-6 saat menghadapi Arab Saudi di kandang. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November lalu, Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol yang menjadi penentu kemenangan. 3 poin yang diraih dari laga itu membawa skuad Garuda yang kala itu masih diasuh Shin Tae-yong naik ke peringkat ketiga klasemen grup dengan mengemas 6 poin. Indonesia memiliki nilai yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di bawahnya. Untuk posisi puncak dihuni Jepang dengan 16 poin, diikuti Australia dengan 7 poin. 4 pemain yang cetak gol selama putaran ketiga. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, Indonesia mencatat 6 gol dan kebobolan 9 gol. Dari 6 gol itu, 2 diantaranya dicetak oleh Marcelino saat membawa tim Merah Putih mengalahkan Arab Saudi. 4 gol lainnya dicetak oleh 4 pemain berbeda, yakni Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Tom Haye. Walsh mencetak gol ketika Indonesia menahan imbang tuan rumah Arab Saudi pada laga pertama di putaran ketiga pada 5 September lalu. Berikutnya, Oratmangoen dan Struijk mencetak gol kala bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain pada 10 Oktober. Berikutnya, Haye mencatatkan namanya di papan skor saat Indonesia kalah dari Cina 2-1 dalam laga tandang pada 15 Oktober. Kemudian, 2 gol Marcelino ketika mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner absen lawan Australia. Dua pemain utama Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan tak bisa bermain melawan Australia lantaran akumulasi kartu kuning. Oratmangoen telah menerima 2 kartu kuning sepanjang pertanding grup, masing-masing saat berduel dengan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara, Hubner bakal absen saat Indonesia melawan Australia karena kartu merah yang didapatkannya dalam kemenangan atas Arab Saudi pada 19 November.